Pernahkah kalian dengar kisah tentang ondel-ondel yang menanam jeruk bali dan bertemu hantu iguana di kebun Indragiri? Tenang, ini bukan cerita seram. Justru kisah ini penuh hikmah, keajaiban, dan pesan tentang kebaikan yang tak disangka-sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga hari kalian penuh semangat dan keberkahan. Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru berikutnya tentang ondel-ondel dan kebaikan di balik buah-buahan Nusantara. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita mulai kisah penuh makna hari ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bumi dengan segala keindahan dan rahasianya. Jangan lupa, teman-teman, tuliskan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad di kolom komentar ya. Biar video ini penuh berkah dan cahaya sholawat dari kalian semua. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kepada Allah dengan menjaga alam, menanam kebaikan, dan menyebarkan senyum seperti ondel-ondel indah nanti dalam cerita ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 11, 12. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Ayat ini mengingatkan kita untuk menjaga alam, bukan merusaknya, bahkan lewat hal kecil seperti menanam pohon atau menjaga hewan agar tidak tersakiti. Kalian juga tulis di kolom komentar, ya, kalian berasal dari mana? Siapa tahu Indragiri adalah kampung halamanku atau malah kampung kalian juga. Tonton cerita ini sampai selesai, karena di akhir video nanti ada pertanyaan berhadiah. Yang jawabannya benar akan disebut di penutup dan didoakan masuk surga tanpa hisab. Yuk, kita mulai kisahnya. Di sebuah lembah hijau yang tersembunyi di jantung Indragiri, terdapat hamparan tanah subur yang dikenal oleh warga sekitar sebagai lembah cahaya surya. Tempat itu dinamakan demikian karena setiap pagi, ketika matahari baru menampakkan sinarnya dari balik bukit, cahaya kemasan selalu jatuh tepat di atas lembah itu, membuat seluruh permukaan tanah berkilau seperti emas muda. Udara di sana begitu segar, embun masih bergelayut di pucuk daun, dan burung-burung kecil berkicau dengan nada yang terdengar seperti zikir alam yang terus mengagungkan nama Allah. Di lembah yang menawan itu, hiduplah seorang ondel-ondel perempuan bernama Indah. Tubuhnya tinggi menjulang, namun wajahnya lembut dan penuh senyum. Bukan seperti ondel-ondel kota yang biasa tampil di pesta, Indah adalah sosok penjaga alam, diciptakan oleh para leluhur untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan bumi. Ia memakai baju adat Betawi yang berwarna jingga cerah dengan hiasan bunga-bunga kertas di kepalanya yang berwarna kuning, merah, dan hijau. Setiap kali ia berjalan, terdengar bunyi kecil dari gelang kayu di tangannya, seperti nada-nada bambu yang menenangkan hati. Indah dikenal di seluruh penjuru Indragiri sebagai ondel-ondel yang cinta tanaman. Ia tidak suka melihat tanah gersang atau pohon ditebang sembarangan. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri kebun-kebun tua yang ditinggalkan, menyiram bunga, dan menanam bibit baru. Di pundaknya selalu tergantung keranjang anyaman bambu berisi benih. Ada biji mangga, durian, jambu, dan hari itu, ada biji jeruk bali, buah besar yang terkenal karena aroma dan khasiatnya. Suatu hari, ketika matahari naik perlahan dan kabut mulai terangkat, Indah berdiri di tengah lahan kosong yang baru ia garap. Tanahnya berwarna coklat kemerahan, gembur, dan masih beruap embun pagi. Bismillahirrohmanirrohim, ucapnya lembut, sambil menancapkan cangkul kecil ke tanah. Ia menyiapkan lubang-lubang kecil untuk menanam bibit jeruk bali yang sudah ia pilih dengan penuh kasih. Setiap lubang ditanam dengan doa. Ya Allah, jadikanlah pohon ini sumber rezeki yang halal bagi siapapun yang menanam dan menikmatinya. Jadikan buahnya obat bagi yang sakit dan kesegaran bagi yang haus. Suaranya mengalun lembut, seolah bumi pun mendengarnya. Daun-daun di sekitar ikut bergetar kecil, dan angin yang semula tenang mulai berhembus lembut, seperti membalas doa itu. Sinar matahari pagi menembus celah pepohonan di sekeliling kebun. Butiran cahaya itu jatuh ke wajah Indah, memantulkan rona keemasan di pipinya yang bercat putih. Ia menatap ke langit, tersenyum, dan berkata, betapa indah ciptaan MU, ya Allah.
Di tanah ini ada kehidupan, di air ada rahmat, di udara ada kasih, dan di buah ada hikmah. Saat ia menanam bibit terakhir, seekor kupu-kupu besar hinggap di bahunya. Sayapnya berwarna oranye keemasan, seolah ikut menyambut kehidupan baru yang sebentar lagi akan tumbuh. "Terima kasih sudah datang," kata Indah kepada kupu-kupu itu. Setiap makhluk yang datang membawa pesan. Ia percaya, setiap hewan yang menghampiri kebunnya memiliki makna tersendiri dalam kisah alam. Beberapa hari kemudian, tunas-tunas muda mulai tumbuh. Warnanya hijau muda, ujungnya runcing seperti tombak kecil. Setiap pagi, Indah menyiraminya dengan air sungai yang jernih. Air itu mengalir dari hulu Indragiri yang disebut warga sebagai Sungai Putih, karena airnya berkilau seperti susu ketika terkena cahaya bulan. Ia membawa air itu dengan kendi tanah liat buatan tangannya sendiri, yang diukir dengan motif awan dan daun jeruk. Ketika angin bertiup, aroma lembah terasa segar, campuran antara tanah basah, bunga liar, dan daun jeruk muda. Kadang, anak-anak desa datang bermain di sekitar kebun, membawa tawa yang ceria. Indah menyambut mereka sambil berkata, "Siapa yang membantu menyiram tanaman, akan mendapat buah pertama saat panen nanti." Mereka pun tertawa dan berebut gayung air, berlomba-lomba membantu ondel-ondel penjaga kebun itu. Sore harinya, ketika matahari mulai turun di balik bukit, langit Indragiri berubah menjadi jingga lembayung. Indah duduk di batu besar di tengah kebun, memandangi deretan bibit yang baru tumbuh. Ia mengusap peluh di dahinya, lalu berdoa, "Ya Allah, aku hanyalah hamba kecil Mu. Jadikanlah kebun ini saksi amal baikku, agar kelak aku dikenal bukan karena rupa, tapi karena cinta terhadap ciptaan Mu." Ia lalu mengambil satu biji jeruk bali yang belum ditanam. Biji itu besar, berwarna gading pucat. Ia menatapnya lama, lalu berbisik, "Kau tahu, jeruk bali bukan sekadar buah." Ia mengajarkan ketabahan. Dari kulitnya yang tebal, kita belajar bahwa tidak semua yang keras itu buruk. Di dalamnya ada daging yang lembut dan manis, seperti hati manusia yang bersih. Malam tiba. Langit di atas Indragiri bertabur bintang. Angin membawa aroma lembah yang segar. Di kejauhan, terdengar suara jangkrik yang seolah ikut berzikir. Indah menyalakan lentera minyak, menggantungnya di batang pohon jeruk pertama yang ia tanam. Cahaya lentera memantul di embun daun, seperti mutiara kecil. "Setiap cahaya kecil akan menerangi gelap," gumam Indah. Begitu juga dengan kebaikan kecil, ia akan mengusir gelapnya hati. Ia berjalan perlahan di antara tanaman, menyentuh satu persatu dengan lembut. "Tumbuhlah dengan izin Allah, wahai tanaman kecil. Jadilah buah yang memberi manfaat bagi manusia, burung, dan bumi." Di sisi timur kebun, ada aliran air kecil yang berbunyi gemericik. Di sanalah ia berwudhu sebelum menunaikan sholat Isya. Sujudnya panjang, dan doanya lirih namun penuh makna. "Allahumma barik li fi rizki wa wafir li dzanbi." Ya Allah, berkahilah rezekiku dan ampuni dosa-dosaku. Ia percaya, menanam pohon adalah sedekah jariah yang tak akan putus walau dirinya tiada nanti. Beberapa pekan kemudian, kebun Indah mulai berubah. Warna hijau muda mendominasi pemandangan. Setiap tunas tumbuh lebih tinggi, dan di antara daun-daunnya mulai muncul kuntum bunga putih kecil, tanda awal kehidupan baru. Ketika pagi datang, lebah-lebah berdatangan, menari di sekitar bunga, menghisap nektar dan membawa sari kehidupan ke seluruh lembah. Warga desa yang lewat sering berhenti hanya untuk melihat keindahan itu. Mereka berkata, "Ondel-ondel Indah bukan sekadar penjaga kebun, dia penjaga harapan." Anak-anak memanggilnya Bunda Alam, dan orang tua menyebutnya penanam cahaya. Indah hanya tersenyum, sebab ia tidak menganggap dirinya lebih, hanya ingin menanam kebaikan sebanyak mungkin. Di sela kesibukannya, Indah selalu menyelipkan waktu untuk mengajarkan anak-anak desa tentang manfaat tanaman. "Tahukah kalian," katanya suatu sore, "jeruk bali bisa menyehatkan jantung, memperkuat imun, dan membuat wajah bercahaya?" Anak-anak terdiam kagum, lalu bersorak, "Kami ingin menanam juga, Indah." Ia tertawa lembut dan berkata, "Kalau begitu, mulailah dengan sebiji. Kecil tak apa, asal niatnya besar." Hari-hari berjalan damai.
Langit Indragiri tampak biru setiap pagi, dan pelangi sering muncul setelah hujan turun. Indah merasa kebunnya seperti surga kecil di bumi. Namun ia tahu, setiap kebaikan pasti diuji. Ia tak pernah menduga bahwa ujian itu akan datang dalam bentuk yang aneh, dari makhluk yang tak pernah ia sangka. Tapi hari itu belum tiba. Hari ini, hanya ada ketenangan, doa, dan cinta yang bersemi di tanah Indragiri. Angin membawa bisikan lembut, seolah berkata, barang siapa menanam kebaikan, maka Allah akan tumbuhkan pahala di setiap daun yang tumbuh. Ondel-ondel Indah menatap langit malam dengan hati penuh syukur. Ia tahu, hidup bukan tentang seberapa banyak buah yang kita panen, tapi seberapa tulus kita menanamnya. Di kebun Indragiri, setiap helai daun menjadi saksi atas niat baik seorang penjaga bumi yang sederhana namun berjiwa besar. Dan disinilah awal dari kisah besar itu dimulai. Kisah yang kelak akan mengubah lembah hijau menjadi legenda, ketika hantu iguana muncul, Iron Man turun dari langit, dan jeruk bali menjadi simbol persahabatan antara manusia, makhluk gaib, dan ciptaan Allah yang saling melindungi. Malam mulai turun perlahan di atas lembah Indragiri. Langit yang semula berwarna jingga lembayung berubah menjadi nila tua, lalu kelam sepenuhnya. Bintang-bintang bermunculan satu persatu, seperti lentera kecil di langit luas. Suara jangkrik menggantikan nyanyian burung sore, dan angin mulai membawa hawa lembab dari arah sungai. Di kejauhan terdengar gemericik air mengalir, berpadu dengan desir dedaunan yang berbisik di antara pepohonan. Di tengah kebun jeruk bali yang baru tumbuh, ondel-ondel Indah menyalakan lentera minyaknya. Cahaya oranye lembut dari sumbu kecil itu bergetar ditiup angin malam. Ia duduk di bawah salah satu pohon muda sambil menghitung daun-daun yang tumbuh. Ada sekitar 12 pohon jeruk yang sudah berdaun lebat. Indah tersenyum bahagia, itu pertanda tanahnya subur dan doanya diterima oleh Allah. Namun malam itu berbeda. Ada sesuatu di udara. Entah mengapa, hembusan angin terasa sedikit berat, membawa aroma yang asing, campuran antara tanah lembab dan getah pahit. Dari balik semak-semak bambu di ujung kebun, terdengar suara lirih. Krak-krak, seperti ranting patah, disusul suara gesekan berat di tanah. Indah berhenti menghitung, matanya menatap ke arah sumber suara. Siapa di sana? Suaranya lembut, tapi cukup tegas untuk memecah keheningan. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi gesekan lagi, lebih dekat kali ini. Ia berdiri perlahan, menggenggam lentera dengan kedua tangan. Cahaya kuning dari minyak menyapu tanah, lalu memantul pada sesuatu yang berkilat di antara dedaunan. Sekilas, Indah melihat sepasang mata berwarna hijau zamrud, menatap tajam dari kegelapan. Beberapa detik kemudian, makhluk itu keluar dari semak. Tubuhnya besar, bersisik tebal seperti batu giok yang hidup. Lidah panjangnya menjulur keluar, berwarna biru kehijauan, dan dari ujung ekornya memancar cahaya samar seperti kilat kecil. Ia adalah hantu iguana, legenda lama dari hutan tua Indragiri. Konon, berabad-abad yang lalu, sebelum lembah itu dihuni manusia, hutan Indragiri dijaga oleh seekor iguana raksasa bernama Rangga Reptan, ciptaan Allah yang diberi tugas menjaga keseimbangan pepohonan. Rangga menjaga hutan dari pemburu liar dan penebang rakus. Setiap kali manusia mencoba menebang pohon sembarangan, Rangga akan muncul, menggoyangkan ekornya yang panjang hingga tanah bergetar, memberi peringatan agar manusia berhenti. Namun lama-kelamaan, manusia mulai tamak. Mereka tak takut lagi. Mereka membawa senjata api dan jebakan besi, mengejar Rangga karena kulitnya dianggap bisa dijadikan jimat penangkal petir. Dalam perburuan itu, Rangga terluka parah. Ia berlari ke lembah, bersembunyi di bawah batu besar di tepi sungai. Di sanalah, dalam luka dan kesedihan, ia berdoa, "Ya Allah, aku tidak mampu lagi menjaga hutan ini. Jika Engkau kehendaki, jadikanlah aku roh penjaga yang tak terlihat, agar aku bisa tetap melindungi alam meski tubuhku binasa." Doanya dikabulkan. Ketika fajar tiba, tubuh Rangga menghilang, meninggalkan bekas sisik berwarna zamrud yang menempel di batu. Sejak itu, warga sering melihat cahaya hijau berkelebat di hutan, mendengar desis angin yang membawa suara seperti erangan panjang. Mereka percaya, itu adalah ruh Rangga, sang penjaga yang tak tenang. Lama-kelamaan, manusia menyebutnya dengan nama hantu iguana. Hantu ini tidak jahat pada awalnya.
Ia hanya muncul untuk menegur manusia yang menebang pohon atau merusak hutan. Tapi karena rasa takut manusia berubah jadi benci, mereka menganggapnya kutukan. Tidak ada yang mau berani mendekati tempat di mana ia muncul. Hingga lambat laun, hantu iguana pun kehilangan arah. Ia merasa ditolak, dan kemarahan itu menumbuhkan kebiasaan aneh, mengunyah daun muda di malam hari, seolah ingin menggantikan rasa kehilangan terhadap hutan yang dulu hijau. Malam itu, setelah sekian lama bersembunyi, hantu iguana muncul lagi, tepat di kebun ondel-ondel indah yang baru tumbuh. Bau daun muda rupanya menariknya datang. Lidah birunya menjulur, mencicipi ujung daun jeruk yang lembut. Segar, desisnya lirih, suara yang terdengar seperti angin bertiup dari dalam gua. Ia melahap daun demi daun, bergerak perlahan dari satu pohon ke pohon lain. Indah menatap dari kejauhan. Ia tak lari, meski hatinya berdebar. Ia tahu, tidak semua makhluk yang tampak menakutkan adalah jahat. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat. "Wahai makhluk hijau," katanya lembut, "mengapa engkau merusak kebunku? Apa kau lapar, atau kau sedang marah?" Hantu iguana berhenti sejenak. Lidahnya terhenti di udara. Ia menatap Indah lama, lalu menjawab dengan suara serak, "Aku lapar, tapi bukan pada buahmu. Aku lapar pada kedamaian yang dulu pernah ada. Aku dulu penjaga hutan ini, tapi manusia menghancurkannya. Mereka menebang, membakar, dan membuatku hilang arah. Sekarang aku hanya bisa memakan daun muda untuk mengingat masa lalu." Mendengar itu, hati Indah terasa perih. Ia tahu, kemarahan hantu itu bukan semata karena lapar, tapi karena luka yang belum sembuh. "Kalau begitu, janganlah kau menghancurkan apa yang tersisa," kata Indah perlahan. "Lihatlah, pohon-pohon ini adalah anak dari hutan yang kau rindukan. Jika kau makan mereka, maka kenanganmu akan hilang selamanya." Namun hantu iguana sudah tidak mendengar. Nafsu lamanya menguasai diri. Ia mulai mengunyah daun jeruk dengan cepat, suaranya keras seperti robekan kain kering. "Aku tak bisa berhenti," katanya dengan mata menyala. "Setiap kali aku melihat daun muda, rasa sedihku menjadi lapar." Satu demi satu pohon jeruk kehilangan daun. Indah berlari ke tengah kebun, mencoba menahan, tapi makhluk itu terlalu besar. Setiap gerakannya menimbulkan angin kencang, dan debu beterbangan. Lentera Indah jatuh ke tanah, cahayanya bergoyang liar. Dalam cahaya itu, sisik hijau hantu iguana berkilau seperti perhiasan zamrud yang hidup. Indah memejamkan mata, berdoa dalam hati, "Ya Allah, tunjukkan jalan bagi makhluk ini. Jika ia diciptakan untuk menjaga bumi, maka jadikan ia ingat pada tugasnya." Ia menengadahkan tangan ke langit. "Aku tak bisa mengusirnya dengan kekerasan. Aku hanya bisa memohon agar engkau menenangkannya." Hantu iguana menatap Indah. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat makhluk itu berhenti sejenak. Ia menatap daun yang hampir habis, lalu ke wajah Indah yang bersinar diterangi lentera. Dalam dirinya muncul rasa bingung, rasa yang sudah lama hilang, rasa iba. Tapi nafsu lamanya masih kuat. Ia menggeram, suara berat bergema di seluruh lembah. Angin makin kencang. Daun-daun beterbangan. Dari jauh, burung hantu terbang meninggalkan sarangnya. Bintang-bintang di langit tampak bergetar di pantulan air sungai. Alam seakan tahu bahwa dua makhluk ciptaan Allah sedang berhadapan. Satu dijadikan penjaga manusia, dan satu diciptakan sebagai penjaga hutan. Dalam situasi kacau itu, Indah tidak mundur. Ia maju selangkah lagi, menatap hantu iguana dengan penuh kasih. "Aku tahu siapa kau," katanya lembut. "Kau bukan setan. Kau ciptaan Allah, sama seperti aku. Kau hanya lupa caranya bersujud." Kata-kata itu menusuk dalam hati sang hantu. Sesuatu di dadanya bergetar. Ia menunduk, seolah mencoba mengingat. Tapi sebelum ia sempat menjawab, tubuhnya bergetar hebat. Dari ekornya keluar kilatan cahaya hijau yang menyambar tanah, membuat percikan api kecil di sekitar pohon. Indah berlari ke arah sana untuk memadamkan bara, namun angin terus berputar, membawa debu ke segala arah. Dalam kekacauan itu, terdengar suara berat, seperti guntur, "Aku ingin damai, tapi aku lupa caranya." Malam itu, langit Indragiri tampak aneh.
Awan bergulung di atas lembah, membentuk pusaran cahaya kehijauan. Suara seperti raungan terdengar dari bawah tanah, disertai kilatan listrik kecil. Pohon-pohon bergoyang hebat, dan di tengah semua itu, pohon jeruk indah hampir habis daun-daunnya. Indah terjatuh di tanah, namun ia masih berusaha menegakkan tubuhnya. "Jangan takut pada kebaikan, wahai penjaga lama," katanya sambil menahan napas. "Kalau kau berhenti menghancurkan, aku akan menanam lebih banyak pohon untukmu. Aku janji, hutan ini akan hidup kembali." Untuk pertama kalinya sejak menjadi roh, mata hantu iguana berkaca-kaca. Ia menatap tangan indah yang kotor oleh tanah, tapi memancar cahaya keyakinan. Ada kehangatan di sana, sesuatu yang ia rindukan selama berabad-abad. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara ledakan cahaya kecil terdengar dari langit. Cahaya merah keemasan menembus awan, membelah malam. Dalam hitungan detik, sesosok manusia berbaju baja turun dari langit. Iron Man, sang pahlawan dari dunia teknologi. Tapi itu akan menjadi bagian dari kisah berikutnya, saat sinar laser lembutnya mengubah nasib hantu iguana selamanya. Untuk malam ini, yang tersisa hanyalah suara angin lembah, daun-daun jeruk yang rontok, dan satu pelajaran besar yang terukir di hati. Bahkan makhluk yang paling menakutkan pun mungkin hanya butuh diingatkan bagaimana cara mencintai lagi. Langit malam di atas Indragiri tiba-tiba berubah warna. Awalnya hanya tampak remang jingga, lalu menjadi semburat merah menyala yang menggulung perlahan seperti tirai api. Suara dentuman halus terdengar di kejauhan, diikuti dengan kilatan cahaya yang menembus awan. Angin berputar membawa aroma logam hangat bercampur dengan wangi daun jeruk yang baru saja diremas. Ondel-ondel indah menatap ke langit dengan mata bundarnya yang berkilau. Ia memeluk batang pohon jeruk bali kecil yang hampir gundul karena gigitan hantu iguana. "Ya Allah, apalagi ini?" gumamnya pelan. Di sisi lain kebun, hantu iguana itu mendongakkan kepala, matanya memantulkan warna merah dari langit. Ia menggeram, mendesis, dan seolah siap melindungi wilayahnya. Namun kali ini, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Dari balik awan muncul sosok manusia logam berwarna merah keemasan. Ia terbang melayang dengan sayap besi yang mengeluarkan suara zoom halus tapi kuat. Tubuhnya berkilau seperti bara di malam gelap, dan di dada armornya bersinar lingkaran cahaya biru, simbol energi tanpa batas. Dialah Iron Man, sang pahlawan dari negeri jauh, yang kali ini datang bukan untuk bertempur, melainkan untuk menjaga harmoni alam Indragiri. Suara mekanik lembut terdengar dari helmnya, pendeteksi bahaya aktif. Sumber gangguan, makhluk besar tak dikenal mendekati area tanaman jeruk. Indah terbelalak. "Masya Allah, itu Iron Man," serunya. Angin bertiup semakin kencang saat Iron Man melayang turun perlahan. Rumput bergoyang, daun-daun menari, dan sinar dari lampu dadanya menerangi setiap sudut kebun. Ia menatap hantu iguana yang kini berjongkok di tanah, terengah dengan mulut terbuka lebar, menatap balik sosok baja merah itu dengan bingung. Iron Man mengangkat tangannya ke depan, telapak tangan berpendar cahaya biru. Suara listrik menggelegar lembut. Seketika, tembakan laser ringan meluncur, tidak untuk melukai, tapi membentuk pagar pelindung energi di sekeliling kebun indah. Garis-garis cahaya menari di udara seperti anyaman sinar. Mereka bersilangan, berputar, dan akhirnya menyatu membentuk kubah bercahaya. Cahaya itu berwarna campuran merah, jingga, dan hijau muda, seolah mengambil warna dari daun jeruk, tanah subur, dan langit sore yang masih menyisakan senja. Indah terpesona melihat pemandangan itu. "Subhanallah, indah sekali," katanya lirih. Iron Man menoleh ke arahnya, membuka helm dengan desis pelan. Wajahnya tampak hangat, matanya lembut. "Jangan rusak kebun ini, iguana. Alam bukan untuk dimakan, tapi dijaga," katanya dengan suara yang tegas namun bersahabat. Hantu iguana mengangkat kepalanya. Ia tak lagi menggeram. Mata merah zamrudnya perlahan berubah menjadi bening seperti kristal. Dalam sorot matanya, terpantul gambar Iron Man dan ondel-ondel indah yang berdiri berdampingan. Untuk pertama kalinya sejak ratusan tahun, makhluk penjaga hutan itu mendengar kalimat yang bukan amarah, melainkan ajakan untuk menjaga. Dulu, manusia menebangi hutan ini, suara hantu iguana bergema berat, seperti datang dari dasar bumi.
Mereka membakar sarangku, mencuri telur-telurku. Aku hanya membalas. Iron Man menurunkan tangannya, lalu menatapnya dengan empati. Aku tahu rasa marahmu. Tapi lihatlah, sekarang manusia yang berbeda sudah datang. Mereka menanam, bukan menebang. Mereka berbagi buah, bukan mengambil paksa. Ondel-ondel indah maju perlahan, mengulurkan tangan besar kayunya yang berhiaskan cat merah dan biru. Maafkan kami, iguana. Aku menanam jeruk ini bukan untuk merusak tanahmu. Aku ingin bumi Indragiri kembali subur. Aku ingin anak-anak bisa memetik buah tanpa takut kehilangan hutan. Hantu iguana menatap tangan indah. Sesaat, ada cahaya lembut yang berputar di antara mereka, seperti kabut bercahaya yang lahir dari pengertian. Perlahan, iguana itu menundukkan kepala, lalu menjilat tangan indah dengan lidah bercahaya hijau. Angin tiba-tiba berhenti berhembus, dan aroma jeruk bali memenuhi udara, tanda kedamaian telah kembali. Iron Man tersenyum. Begitulah seharusnya. Energi yang baik menarik kedamaian. Alam hanya perlu diberi kasih sayang, bukan amarah. Ia menatap pagar energinya yang masih berputar, lalu menyesuaikan kekuatannya hingga menjadi lebih lembut, hanya cukup untuk menjadi pelindung alami dari angin kencang dan binatang liar. Langit kini berubah menjadi biru tenang. Bintang-bintang mulai muncul satu persatu, berkelip seperti butiran doa yang naik ke langit. Indah menghela napas lega. Ia menatap Iron Man dan berkata, "Terima kasih sudah datang. Aku kira pahlawan hanya ada di kota besar." Iron Man tertawa pelan. Pahlawan itu bisa di mana saja, Indah. Kadang ia memakai baju baja, kadang hanya memakai niat baik. Mereka bertiga, ondel-ondel Indah, Iron Man, dan hantu iguana, berdiri bersama di tengah kebun. Angin malam yang sejuk mengelus wajah mereka. Pagar energi berputar lembut, mengeluarkan suara seperti alunan musik. Pohon-pohon jeruk yang tadinya gundul mulai menumbuhkan daun baru, seolah bersyukur atas perdamaian yang terjadi. Tak jauh dari situ, burung-burung malam mulai bernyanyi, dan serangga bercahaya terbang mengelilingi pagar cahaya. Alam Indragiri seperti hidup kembali. Air sungai kecil yang mengalir di pinggir kebun memantulkan sinar pagar energi, menciptakan pemandangan seperti pelangi di malam hari. Iron Man menatap ke langit, lalu berkata lirih, "Tugas selesai. Tapi aku harap kalian menjaga alam ini dengan hati, bukan hanya kekuatan." Indah mengangguk mantap. "Insya Allah, aku akan jaga kebun ini sebaik mungkin. Dan aku akan mengajarkan anak-anak desa untuk menanam, bukan menebang." Hantu iguana menegakkan tubuhnya, lalu mengangguk perlahan. "Mulai malam ini, aku bukan lagi hantu penyerang. Aku akan menjadi penjaga kebun jerukmu." Suara itu membuat udara di sekitar bergetar lembut. Energi hijau keluar dari tubuh iguana, menyatu dengan cahaya pagar Iron Man, membentuk simbol cahaya berbentuk daun di langit. Itu menjadi tanda kesepakatan suci antara penjaga hutan, manusia, dan pelindung baja dari dunia lain. Iron Man kemudian mengaktifkan sistem perekamnya dan menatap Indah. "Aku ingin dunia tahu bahwa perdamaian antara manusia dan alam masih mungkin terjadi. Semoga kisah ini menginspirasi banyak orang." Ondel-ondel Indah tersenyum lebar, wajahnya bercahaya diterpa lampu dari armor Iron Man. "Kau tidak hanya pelindung kota, tapi juga sahabat desa." Iron Man tersenyum. "Dan kau, Indah, adalah pahlawan sejati yang menanam harapan." Ketiganya tertawa bersama. Suara mereka menggema lembut di antara pepohonan. Dari kejauhan, warga desa yang mendengar cahaya dan suara aneh di langit mulai berdatangan dengan membawa lampu minyak. Mereka tertegun melihat pagar bercahaya dan 3 sosok luar biasa di tengah kebun. Anak-anak bersorak melihat Iron Man, sementara orang tua terpesona melihat ondel-ondel besar berdiri damai bersama makhluk hutan. Salah satu anak kecil berteriak, "Lihat, pohonnya tumbuh lagi." Dan benar, setiap daun yang sempat dimakan hantu iguana kini tumbuh kembali dengan warna hijau segar. Buah jeruk bali pertama menggantung di dahan, besar, harum, dan berkilau lembut di bawah cahaya energi. Iron Man menatap buah itu, lalu berkata pelan, "Inilah bukti bahwa energi baik selalu melahirkan kehidupan baru." Indah mengangguk sambil menatap buah itu penuh syukur. "Alhamdulillah, kebunku hidup lagi."
Iron Man menyalakan pendorong di tangannya, bersiap terbang pergi. Tapi sebelum ia melesat, ia berkata, "Ingatlah, Indah. Setiap tangan yang menanam adalah tangan yang menjaga dunia. Jangan berhenti menanam, meski hanya satu pohon." Indah melambaikan tangan. "Terima kasih, Iron Man. Semoga engkau selalu dalam lindungan Allah." Dengan cahaya biru berputar, Iron Man terbang tinggi, menembus langit Indragiri, meninggalkan jejak cahaya seperti bintang jatuh. Hantu iguana menatap ke langit lalu berkata, "Dia mungkin manusia baja, tapi hatinya lembut seperti daun jeruk." Indah tersenyum. "Benar. Dan sekarang, kau penjaga kebunku. Mari kita rawat bumi ini bersama." Malam itu, di bawah sinar bulan, kebun jeruk Bali milik ondel-ondel Indah menjadi tempat yang sakral. Cahaya pagar energi Iron Man memudar perlahan, digantikan oleh cahaya alami dari kunang-kunang. Hantu iguana berbaring di tepi kebun, menjaga dalam diam. Sementara itu, angin membawa aroma jeruk Bali ke seluruh lembah, seolah menyebarkan pesan bahwa kekuatan sejati bukan pada senjata, melainkan pada hati yang mau menjaga dan memberi. Dan sejak hari itu, kebun jeruk Indragiri menjadi legenda. Anak-anak desa sering bercerita bahwa kadang, di malam tertentu, terlihat sinar biru menari di udara dan suara lembut berkata, "Alam bukan untuk dimakan, tapi dijaga." Hantu iguana itu terdiam lama menatap pancaran cahaya yang masih menari di langit kebun Indragiri. Sinarnya berwarna campuran hijau muda dan emas lembut, seperti napas bumi yang tenang setelah badai. Cahaya itu menembus kabut tipis, menyentuh kulit kasar iguana yang bersisik hijau zamrud, membuatnya tampak bersinar dari dalam. Ia merasakan kehangatan aneh menjalar dari dadanya, sesuatu yang sudah lama ia lupakan, perasaan damai. Selama ratusan tahun, ia hidup dalam amarah dan kesedihan. Ketika manusia menebang hutan tempatnya tinggal, ia kehilangan segalanya, rumah, pasangan, dan anak-anak yang masih berupa telur. Ia bersumpah tidak akan pernah memaafkan. Ia menjelma menjadi hantu, bayangan hijau raksasa yang mengembara di antara akar-akar dan dedaunan. Ia menggigit tanaman muda, bukan karena lapar, tapi karena hatinya hancur. Ia ingin dunia merasakan kehilangan yang sama. Namun malam itu, ketika Iron Man menurunkan cahaya lembut dan ondel-ondel Indah mengulurkan tangan penuh ketulusan, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Cahaya itu bukan hanya memantul di kulitnya, tetapi juga masuk ke relung hatinya yang gelap. Ia melihat bahwa tidak semua manusia sama. Ada yang datang membawa harapan, bukan keserakahan. Ada yang menanam, bukan menebang. Ada yang berdoa sambil menabur benih, bukan berteriak sambil membakar hutan. Hantu iguana menundukkan kepalanya perlahan. "Aku tidak tahu menanam bisa seindah ini," katanya dengan suara berat namun lembut, suaranya bergema seperti desir angin yang lewat di antara pepohonan. Kata-kata itu sederhana, tapi penuh arti. Ondel-ondel Indah tersenyum, matanya berbinar di balik topeng besar yang dicat merah. "Benar, teman," katanya. "Menanam adalah cara paling indah untuk berterima kasih pada bumi. Setiap daun yang tumbuh adalah doa. Setiap buah yang muncul adalah rahmat." Angin malam berhembus pelan, membawa aroma jeruk Bali yang manis. Cahaya pagar energi Iron Man kini telah berubah menjadi lembut seperti lampu lentera. Di bawah sinar itu, wajah hantu iguana tampak damai. Ia tidak lagi tampak menyeramkan, melainkan seperti makhluk tua yang bijak. Ia menatap pohon jeruk kecil di hadapannya yang daunnya baru tumbuh kembali, lalu menyentuh batangnya dengan cakar besar yang kini bersinar hijau lembut. "Mulai sekarang," katanya pelan, "aku akan menjaga kebun ini. Aku tidak ingin lagi menjadi hantu yang menakuti. Aku ingin menjadi pelindung seperti dulu, saat aku masih hidup." Ondel-ondel Indah menatapnya dengan bahagia. "Alhamdulillah," ucapnya lirih. "Semoga niat baikmu dicatat oleh Allah sebagai amal penjaga alam." Dan sejak malam itu, perubahan pun benar-benar terjadi. Hantu iguana tidak lagi terlihat berkeliaran dengan tatapan garang. Ia mulai mengelilingi kebun setiap malam, berjalan pelan dengan langkah berat tapi penuh tanggung jawab. Setiap kali ada serangga hama yang datang terlalu banyak, ia hanya menggerakkan ekornya sedikit, dan makhluk-makhluk kecil itu pergi. Bila ada pencuri yang mencoba menyelinap,
Ia muncul dari bayang-bayang dengan mata menyala hijau, membuat siapapun berlari ketakutan dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Warga desa awalnya takut ketika mendengar kabar tentang makhluk hijau besar yang mondar-mandir di kebun ondel-ondel indah. Tapi ketika mereka mendekat, mereka justru melihat pemandangan yang menakjubkan. Di tengah cahaya bulan, seekor iguana raksasa berbaring tenang di tepi kebun, dan di sekitarnya pohon-pohon jeruk tumbuh subur, berbuah lebat, dan harum. Tidak ada satupun tanaman yang rusak. Tidak ada rumput yang mati. Semua terlihat damai, seolah kebun itu punya pelindung suci. Lama-lama, warga mulai menghormati makhluk itu. Mereka menyebutnya iguana penjaga kebun Indragiri. Setiap malam Jumat, anak-anak kecil diajak orang tuanya untuk berdoa di dekat pagar kebun sambil membawa bunga jeruk dan air wangi. Mereka berdoa bukan untuk menyembah makhluk itu, tapi untuk berterima kasih kepada Allah yang telah mengutus penjaga alam yang baru. Kisah itu menyebar dari mulut ke mulut. Petani dari desa lain datang berkunjung, membawa benih, meminta izin agar mereka juga bisa menanam di sekitar kebun yang dijaga oleh sang iguana. Mereka percaya, selama mereka menanam dengan niat baik, hantu iguana tidak akan mengganggu. Sebaliknya, ia akan menjaga kebun mereka dari mara bahaya. Hantu iguana kini menjadi simbol keseimbangan. Ia tidak lagi menjadi momok, tapi menjadi pelajaran hidup. Warga desa bahkan membuat patung batu besar berbentuk iguana di pintu masuk kebun indah. Di bawah patung itu terukir tulisan, "Alam bukan musuh, tapi amanah. Siapa yang menjaga, akan dijaga." Iron Man sempat kembali suatu malam untuk melihat kebun itu. Ia melayang di atas pohon jeruk yang kini tumbuh tinggi dan berbuah lebat. Cahaya lampu di dadanya menyinari patung batu yang berdiri megah di tengah kebun. Ia tersenyum puas melihat perubahan itu. "Kerja bagus, teman lamaku," katanya pelan kepada hantu iguana yang muncul dari balik pepohonan. Iguana itu mengangguk hormat. "Aku menjaga seperti janjiku. Dan setiap malam, aku belajar hal baru. Ternyata kedamaian lebih nikmat dari amarah." Iron Man menepuk dada logamnya pelan, lalu berkata, "Kau sudah lebih manusia dari banyak manusia, iguana." Mereka berdua tertawa kecil. Angin malam berembus, membawa suara tawa itu hingga ke perkampungan. Anak-anak yang mendengarnya mengira itu suara angin yang bernyanyi. Tapi para orang tua tahu, itu tanda bahwa penjaga kebun sedang berbicara dengan sahabatnya. Sementara itu, ondel-ondel indah tak berhenti bersyukur. Ia mengundang anak-anak desa setiap akhir pekan untuk belajar menanam. Ia mengajari mereka cara menggemburkan tanah, menanam bibit jeruk, dan merawatnya dengan doa. "Ingat," katanya, "setiap biji yang kamu tanam harus disiram dengan niat baik." Anak-anak menatapnya takjub, lalu menoleh ke arah kebun yang dijaga oleh iguana raksasa yang kini duduk tenang seperti patung hidup. Mereka merasa aman. Mereka tahu, kebun itu bukan hanya milik Indah, tapi milik semua yang mencintai alam. Bulan demi bulan berlalu. Pohon-pohon jeruk semakin tinggi, daunnya lebat, buahnya besar dan harum. Setiap panen, ondel-ondel indah selalu membagi hasilnya ke warga. "Ini jeruk dari kebun yang dijaga makhluk baik," katanya sambil tersenyum. Warga pun senang dan mengucap syukur. Mereka belajar bahwa menanam bukan hanya soal mencari hasil, tapi tentang menjaga hubungan antara manusia dan alam. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung penuh di langit Indragiri, hantu iguana berdiri di tengah kebun. Ia menatap langit sambil menutup matanya, seolah sedang berdoa. Cahaya dari tubuhnya berubah menjadi lembut, lalu perlahan naik ke udara, membentuk kilau berwarna hijau yang indah. Ondel-ondel indah yang melihatnya dari jauh tersenyum. Ia tahu, itu tanda rasa syukur sang penjaga kepada sang pencipta. Sejak itu, warga desa percaya bahwa selama masih ada yang menanam dengan niat tulus, cahaya hijau itu akan muncul di langit Indragiri setiap bulan purnama. Mereka menyebutnya cahaya doa penjaga kebun. Dan bila cahaya itu muncul, seluruh desa akan berkumpul untuk bersyalawat bersama, memuji Allah atas nikmat hasil bumi dan kedamaian yang mereka rasakan. Anak-anak yang lahir di masa itu tumbuh dengan kisah yang sama. Setiap kali mendengar suara angin di malam hari, mereka akan berkata, "Itu suara penjaga kebun yang sedang berkeliling." Dan ketika mereka menanam bibit di halaman rumah, mereka akan menatap langit sambil berbisik,
Semoga penjaga kebun melihatku. Legenda, iguana penjaga kebun Indragiri akhirnya menjadi bagian dari budaya lokal. Para seniman membuat wayang, lukisan, bahkan lagu tentang kisahnya. Setiap tahun, pada saat panen raya jeruk Bali, warga mengadakan festival yang disebut Pesta Jeruk Cahaya. Dalam festival itu, orang-orang membawa ondel-ondel besar berbentuk iguana dan ondel-ondel indah berjalan beriringan keliling desa. Anak-anak memakai topeng daun jeruk, sementara orang tua membacakan doa. Di tengah acara, seluruh warga bersorak, "Hidup damai dengan alam, hidup damai dengan Allah." Kebun Indragiri kini bukan hanya tempat menanam, tapi juga tempat belajar. Banyak orang datang dari jauh, dari Rengat, Kuantan, bahkan Pekanbaru, untuk melihat sendiri keajaiban kebun yang dijaga makhluk tak kasat mata tapi penuh kasih. Mereka pulang dengan hati yang hangat dan semangat baru untuk menanam di tanahnya sendiri. Dan di setiap sudut kebun, di antara daun-daun jeruk yang bergoyang diterpa angin, kadang terdengar suara rendah bergetar lembut. "Aku tidak tahu menanam bisa seindah ini." Suara itu datang entah dari mana, tapi semua yang mendengarnya tersenyum. Mereka tahu, itu suara sang penjaga, hantu iguana yang kini telah berubah menjadi sahabat alam. Ketika hari panen tiba, matahari Indragiri terbit dengan sinar keemasan yang hangat, lembut, dan bersahabat. Udara pagi terasa segar dan harum, membawa wangi khas jeruk Bali yang menyebar ke seluruh lembah. Angin berhembus perlahan, menggerakkan daun-daun pohon jeruk yang kini lebat dan hijau tua. Cahaya mentari yang menembus sela dedaunan membuat buah-buah jeruk itu berkilau seperti lampu-lampu kecil yang menggantung di langit rendah. Di tengah kebun yang luas itu, berdirilah ondel-ondel indah, dengan wajah besar yang tersenyum cerah, pakaiannya berwarna merah oranye menyala, dihiasi sulaman motif bunga jeruk. Di tangannya yang besar, ia memegang keranjang bambu penuh buah jeruk Bali, besar, bulat, dan harum. Matanya berkilau bahagia karena hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, hari panen pertama dari kebun Indragiri. "Alhamdulillah, akhirnya panen juga," ucapnya pelan, sambil menatap langit biru. Suaranya lembut namun bergema di udara pagi yang jernih. Ia tahu, hasil panen ini bukan semata karena kerja kerasnya, tapi juga karena izin dan rahmat dari Allah. Karena dulu, kebun ini hampir musnah dimakan hama dan amarah, tapi kini tumbuh menjadi ladang kehidupan yang membawa damai. Ondel-ondel indah menoleh ke arah pepohonan lain yang buahnya sudah siap dipetik. Ia memanggil warga desa dengan teriakan ceria. "Ayo, semuanya, waktunya panen. Jangan lupa baca bismillah sebelum memetik, biar buahnya berkah." Anak-anak berlarian sambil membawa keranjang kecil, ibu-ibu menyiapkan tikar untuk mengumpulkan buah, dan para bapak tertawa sambil memanjat pohon. Suasana kebun itu berubah menjadi pesta kecil penuh tawa dan syukur. Tak jauh dari sana, seekor makhluk besar berwarna hijau zamrud muncul perlahan dari balik pepohonan. Ia adalah hantu iguana, sang penjaga kebun yang kini sudah berubah menjadi sahabat. Tubuhnya kini tampak lebih bercahaya, dan di matanya tidak ada lagi kemarahan. Ia melangkah hati-hati agar tidak menginjak tanaman muda, lalu berhenti di tepi kebun sambil mengamati warga yang memanen dengan gembira. Ketika ondel-ondel indah melihatnya, ia melambaikan tangan besar kayunya dan berseru, "Iguana, kemarilah, teman. Hari ini kita makan jeruk segar." Iguana tersenyum, sebuah senyum yang jarang terlihat di wajah seekor makhluk raksasa, lalu berjalan mendekat dengan langkah berat tapi penuh kehangatan. Ia membungkuk rendah ketika Indah menawarkan sebutir jeruk Bali besar kepadanya. Dengan hati-hati, ia menggigit jeruk itu dan menelan dengan pelan. Matanya terpejam, menikmati rasa manis dan segarnya buah yang dulu hampir ia hancurkan. "Manis sekali," katanya dengan suara rendah, rasanya seperti kedamaian. Ondel-ondel indah tertawa gembira. "Karena kau menjaganya dengan hati," jawabnya. Saat itu, dari langit terdengar suara lembut yang semakin lama semakin dekat. Cahaya biru turun menembus awan, dan seketika seluruh warga menatap ke atas. "Itu Iron Man!" teriak anak-anak penuh semangat. Sosok manusia baja berwarna merah keemasan itu mendarat pelan di tengah kebun, dengan pancaran cahaya yang menakjubkan. Armornya berkilau terkena sinar matahari, dan suara mesin di dadanya berdengung lembut. "Wah,
Aku datang tepat waktu rupanya, katanya sambil menatap keranjang-keranjang jeruk yang menumpuk rapi. Aku mencium aroma jeruk dari langit. Semua orang tertawa. Ondel-ondel indah menyambutnya dengan tangan terbuka. Selamat datang, Iron Man. Ini panen pertama dari kebun yang dulu kau selamatkan. Iron Man tersenyum dan menatap pohon-pohon di sekitarnya. Luar biasa, semua ini tumbuh subur. Kau berhasil, Indah. Indah menggeleng pelan. Tidak, kami semua berhasil. Kau, aku, dan iguana. Tanpa kalian, kebun ini mungkin tinggal legenda. Iron Man menatap sang iguana yang kini duduk tenang di tepi kebun, lalu berkata, aku bangga padamu, penjaga hijau. Dulu kau menakuti, sekarang kau melindungi. Iguana menunduk rendah. Aku belajar dari manusia yang menanam dan pahlawan yang mengingatkan. Keduanya memberiku arah baru. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan bagi seluruh warga Indragiri. Mereka tidak hanya memetik buah, tetapi juga memanen persahabatan dan kedamaian. Setiap orang yang mencicipi jeruk dari kebun itu merasa seolah sedang meneguk ketenangan. Buah jeruknya lebih manis dari biasanya, seolah ada berkah di dalam setiap tetes airnya. Aroma jeruk memenuhi udara hingga ke desa sebelah. Burung-burung beterbangan di atas kebun, sementara lebah-lebah kecil berdengung gembira di antara bunga jeruk yang masih tersisa. Suara tawa anak-anak berpadu dengan desir angin, menciptakan harmoni alam yang indah. Semua makhluk tampak bersyukur, manusia, hewan, bahkan pepohonan yang berdesir lembut seolah ikut berzikir. Iron Man membantu mengangkat keranjang besar menggunakan kekuatan bajanya, sementara ondel-ondel indah membagikan buah kepada semua warga satu persatu. Setiap orang yang menerima jeruk bali itu mengucapkan, Alhamdulillah, dan menyelipkan doa dalam hati agar keberkahan ini terus berlanjut. Di tengah kebun, para tokoh itu duduk bersama di bawah pohon jeruk tertua, pohon pertama yang ditanam indah di awal cerita. Iron Man menaruh helmnya di tanah, menikmati semilir angin tropis yang tak pernah ia rasakan di kota besi. Iguana duduk bersila di sebelahnya, sementara ondel-ondel indah menuangkan air jeruk segar ke dalam batok kelapa. Untuk kita semua, kata Indah sambil mengangkat batoknya. Untuk alam, untuk perdamaian, dan untuk semua hati yang mau menjaga. Mereka bersulang dengan tawa hangat yang tulus. Sejak hari itu, kebun Indragiri menjadi lebih dari sekadar kebun buah. Ia menjadi tempat wisata perdamaian. Orang-orang dari berbagai daerah datang bukan hanya untuk membeli jeruk, tetapi untuk belajar bagaimana manusia, hewan, dan alam bisa hidup berdampingan dalam kasih dan tanggung jawab. Pemerintah daerah bahkan membangun jalan kecil menuju kebun itu dan menamainya Jalan Persahabatan Tiga Penjaga, merujuk pada ondel-ondel indah, hantu iguana, dan Iron Man. Di gerbang kebun, dipasang papan kayu bertuliskan, Kebun Indragiri, tanamlah dengan cinta, karena alam akan mencintaimu kembali. Setiap akhir pekan, anak-anak sekolah datang untuk belajar menanam. Mereka diberi bibit jeruk kecil dan diajarkan cara menanam sambil membaca doa. Indah selalu berkata dengan suara lembut, Bismillah dulu, nak. Tangan yang menanam dengan nama Allah tidak akan merusak, hanya akan menumbuhkan. Dan benar saja, setiap bibit yang ditanam tumbuh cepat. Orang-orang percaya, itu karena kebun itu dijaga oleh doa dan ketulusan. Malam harinya, setelah warga pulang, kebun Indragiri kembali sunyi. Di langit, bulan bersinar penuh, memantulkan cahayanya ke buah-buah jeruk yang bergelantungan di dahan. Di tengah kebun, hantu iguana berjalan perlahan memeriksa setiap sudut. Kadang ia berhenti, menatap bintang, dan berkata dalam hati, Terima kasih, Allah, telah memberi kesempatan kedua untuk menjaga, bukan menghancurkan. Iron Man berdiri di atas bukit kecil, memandangi pemandangan itu sebelum terbang kembali ke langit. Dalam hatinya, ia tersenyum bangga, bukan karena keberhasilannya sebagai pahlawan, tapi karena ia menyaksikan manusia, makhluk, dan alam bisa bersatu dalam damai. Ia tahu, tidak semua pertempuran butuh senjata, sebagian cukup diselesaikan dengan kasih sayang dan doa. Sementara itu, ondel-ondel indah menatap kebun yang kini diterangi cahaya bulan. Ia menutup matanya, mengangkat tangannya ke dada, dan berbisik pelan. Ya Allah, jadikan kebun ini tempat berkah.
Jadikan buahnya sumber kebaikan, dan jadikan semua yang makan dari sini merasa tenteram. Esok paginya, berita tentang panen kebun Indragiri menyebar ke seluruh penjuru. Wartawan datang, pelukis melukis, dan penulis menulis kisahnya. Tapi bagi warga setempat, kebun itu bukan sekadar cerita. Ia adalah keajaiban nyata yang tumbuh dari kesabaran, maaf, dan kerja sama. Orang-orang yang datang sering berkata bahwa udara di kebun itu terasa berbeda. Ada semacam ketenangan yang sulit dijelaskan. Anak-anak yang rewel jadi tenang, burung-burung yang lewat berhenti sejenak di dahan, dan bahkan suara sungai kecil di belakang kebun terdengar seperti lantunan tasbih alam. Setiap kali seseorang bertanya kepada Indah, apa rahasianya, kenapa kebun ini begitu damai? Ia hanya tersenyum dan menjawab, karena kami menanam dengan cinta dan menjaga dengan doa. Dan setiap kali ia berkata begitu, angin seolah ikut berbisik, membawa aroma jeruk bali yang manis ke seluruh Indragiri. Malam itu, di langit yang bertabur bintang, terlihat 3 cahaya bergerak perlahan. 1 merah keemasan seperti Iron Man, 1 hijau zamrud seperti iguana, dan 1 jingga hangat seperti busana ondel-ondel indah. Ketiganya berpadu di udara, membentuk cahaya berbentuk hati yang bersinar beberapa detik sebelum memudar. Warga yang melihatnya percaya, itu pertanda bahwa persahabatan dan kebaikan mereka telah diabadikan di langit. Sejak saat itu, kebun Indragiri dikenal bukan hanya karena buahnya yang manis, tapi juga karena kisahnya. Orang-orang menyebutnya kebun perdamaian, tempat di mana legenda hidup, iman tumbuh, dan alam tersenyum. Dan setiap kali angin membawa wangi jeruk bali, orang-orang akan teringat kisahnya, tentang ondel-ondel indah yang menanam harapan, Iron Man yang melindungi, dan hantu iguana yang menebus masa lalunya dengan cinta kepada alam. Mereka semua menjadi simbol bahwa ketika manusia berhenti melawan alam, dan mulai bersahabat dengannya, maka dunia pun akan memanen kedamaian. Dan begitu setiap buah jeruk bali dipetik, warga selalu mengucap dengan tulus, Alhamdulillah, dari tanah yang dijaga, tumbuh berkah yang luar biasa. Alhamdulillah, teman-teman, sudah selesai menonton kisah hari ini. Selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya ya, semoga hati kita selalu tenang. Jangan lupa bertakwa kepada Allah, menjaga bumi, dan menanam kebaikan dimanapun kita berada. Bagi yang menjawab pertanyaan dengan benar, semoga wafat dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab. Dan bagi yang jawabannya belum tepat, semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Tulis di kolom komentar ya, judul apalagi tentang ondel-ondel yang kalian ingin dengar di kisah berikutnya. Sampai jumpa di dongeng Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulip.